Pertanyaannya, apa sih urgensi ma'rifah nasab? Apa sih pentingnya tahu nasab? Yang pertama, ada keterangan dari Nabi bahwasanya orang yang tidak mengakui nasabnya sendiri adalah kufrun. Ini riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Nabi mengatakan, la targhabu an abaikum faman raghiba ghairi abi fahuwa kufrun. Jangan kalian tolak nasab kalian ke ayah kalian. Hati-hati menolak nasab kalian dari ayah. Siapa yang menolak nasabnya kepada ayahnya, itu adalah kekufuran. Ini hadis sahih Bukhari. Nah kemudian, yang kedua kebalikannya. Bagi yang ngaku-ngaku bernasab kepada yang bukan nasabnya, saudara. Jadi ada Habib, kalau nomor satu tadi ada Habib nggak mengaku Habib. Haram. Kufur. Ada turunan Nabi, dia nggak mengaku dia turunan Nabi. Kufrun, saudara. Nggak boleh dia tolak turunannya. Kalau itu dia turunan Nabi, dia mesti akui dia turunan Nabi. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada bukan turunan Nabi, ngaku-ngaku turunan Nabi. Mal'un, dilaknat. Nah, ini riwayatnya riwayat Ibn Majah, saudara. Nabi mengatakan, man intasaba ila ghairi abi. Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada bukan selain ayahnya, saudara, fa'alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajma'in. Maka dia dapat laknat dari malaikat, laknat dari Allah, kutukan dari malaikat dan seluruh umat manusia. Gak boleh. Maka itu yang bukan Habib, jangan ngaku Habib. Yang bukan turunan Nabi, jangan ngaku turunan Nabi. Nah ini urusan ini saya punya problem besar. Ini wartawan-wartawan semua pengurus FPI disebut Habib. Iya, sampai kiai Misbah disebut wartawan Habib Misbah, Habib Misbahul Anam, Habib Sobri Lubis. Nah tinggal Habaib pada kebingungan kapan Lubis jadi Habib. Akhirnya saya yang diprotes. Padahal nggak ada pengurus FPI yang ngaku-ngaku Habib, nggak ada. Ya kiai Misbah ya kiai, Ustadz Sobri ya Ustadz, ada Ustadz Awid ya Ustadz. Cuma nih wartawan kalau ngeliat FPI udah Habib, udah. Masya Allah, ntar kadang-kadang ada Al-Si Malakama disebut Habib juga. Nah, jadi ini sekaligus klarifikasi, saudara. Jangan, nggak ada. Jadi nggak semua pengurus FPI itu Habib. FPI ini bukan lembaga nasab. Bukan. FPI ini bukan ahli nasab. Ahli nasab ada orangnya. Lembaga nasab ada tempatnya. Nah, mereka yang lebih tahu. Nah, cuman memang di FPI. Mereka yang nasabnya sudah sabit, disepakati oleh para ahli nasab, wajib untuk kami akui dia sebagai Habib. Dan bagi mereka yang disepakati oleh ahli nasab bahwa dia dusta, dia bohong, nasabnya palsu, maka FPI wajib menolak nasab dia. Nggak boleh diakui, haram. Yang begini nggak boleh jadi pengurus di FPI, saudara. Kalau dia sudah berani berbohong kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kepada perjuangan? Jangan. Tapi ada model ketiga, ini bukan bidang FPI. Orang yang nasabnya diperselisihkan. Sebagian ahli nasab bilang dia Habib, sebagian lagi bilang bukan. Dia mencoba menunjukkan bukti-buktinya. Hanya bukti-buktinya dianggap oleh lembaga nasab kurang kuat. Nah sehingga akhirnya saudara, dia tidak bisa diakui sebagai Habib. Tapi juga tidak dituduh sebagai pembohong. Wallahu a'lam. Cuman Allah yang tahu. Bisa jadi nasabnya benar, bisa jadi nasabnya enggak. Untuk yang seperti ini, FPI mutawakif. FPI abstain, enggak ikut campur. Itu bukan bidang kami, saudara. Kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Karena itu saya serukan melalui majelis ini, mereka yang sudah tahu dirinya bukan habaib, haram, Anda mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, mal'un, dilaknat. Dan mereka yang sudah terang nyata sebagai keturunan Rasulullah juga haram kalau mereka mengingkari nasab dari orang tuanya, saudara. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi karena nasab ini punya kepentingan, orang mesti ngakui itu nasab, berarti mengetahui nasab keturunan Nabi menjadi penting. Untuk apa? Untuk dia menjaga hadis Nabi ini. Jangan sampai yang bukan ngaku, jangan sampai yang benar nggak tahu, saudara. Kan berbahaya. Bagaimana caranya yang benar turunan Nabi tahu dirinya turunan Nabi,
Yang bukan turunan Nabi sadar kalau dirinya bukan turunan Nabi. Inilah urgensinya kenapa ilmu nasab harus diajarkan, harus ada sepanjang zaman. Karena keturunan Nabi kan terus ada, sepanjang zaman kan harus ada ahli nasab, saudara. Bukan dulu saja, zaman sekarang pun harus ada ahli nasab. Yang ketiga, dalam kitab fikih kalau kita belajar, saudara, kalau Anda menolak nasab seseorang, kau bukan anak ayahmu. Atau ada seorang Habib, Anda bilang, kau bukan Habib, kau bukan turunan Nabi. Itu hukumnya sama juga Anda menuduh ibunya berzinah dengan orang lain. Dan dia harus dicambuk 80 kali, haddul qadhaf. Nah, justru disinilah pentingnya yang Habib tahu nasabnya, supaya orang lain gak seenaknya untuk menolak dia. Karena berkaitan dengan hukum fikih, sudah.